اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة للبحي عبد القهار وصوله وفرح وجميع أهل هذه المقبرة الشريفة أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته وطفلا في الهادينية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada waktu zuha sampai siang hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal yang bisa membawa kebahagiaan dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin semua yang dimuliakan Allah, pada waktu ini saya pengen ngomong bab sangu mati. Ini haul ya, dan memang di pemakaman bab sangu mati. Saya kemarin sholat Jumat di masjid, kebetulan duduk, terus saya bayangkan kalau saya jadi malaikat Israel. Jadi saya tuh tiba-tiba kok membayangkan diri saya jadi malaikat Israel, lihat jamaah sak masjid. Terus saya ngomong begini, kasihan ini yang di masjid ini. Dia merasa hidupnya panjang dan selama-lamanya. Padahal sebentar lagi mau tak cabut satu persatu. Gak kenal tua, gak kenal muda. Semua ada kontraknya jelas. Ada yang kontraknya mungkin cuma 1 hari. Ada yang kontraknya gak punya hari. Hanya punya hitungan dalam kandungan. Ada yang kontraknya mungkin 70 tahun, ada yang kontraknya mungkin 10 tahun, ada yang mungkin lebih dari 100 tahun. Tapi kontraknya di dunia jelas dan malaikat Israel alaihissalam punya daftar lengkap, termasuk tanggalnya, lokasi GPS-nya di mana, paham? Ya, titiknya itu nanti wafatnya di mana lengkap.
Jadi malaikat Israel tinggal mengikuti petunjuk sampai di situ. Gak mungkin keliru. Nah, itu yang dilihat sama malaikat Israel, ya kita-kita ini. Almarhum kakek saya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus pernah mengatakan bahwasanya kita ini hidup tinggal nunggu kontrak. Ya, nunggu kontraknya habis. Pasti mati, gak mungkin tidak mati. Nabi Adam alaihissalam saja manusia yang pertama kali landing di muka bumi, ya mesti meninggal dunia. Namanya ini juga tempat untuk apa ya? Untuk mampir. Ya, mampir saja. Bahkan istirahat tidak. Tempat untuk mampir sebentar terus pergi. Ya mungkin kalau zaman sekarang yang paling gampang untuk menggambarkan itu adalah rest area. Rest area itu mungkin lebih gampang untuk diterima. Kalau masuk tol itu ada rest area. Di rest area itu orang sebentar numpang ke toilet, numpang sholat, numpang makan, numpang tidur, terus melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke kota tujuan. Tidak ada orang yang bawa mobil niat tinggal di rest area, enggak ada. Hanya orang-orang yang stres tingkat tinggi itu. Kalau dia bawa mobil masuk kok tinggal di rest area. Nanti juga diusir pasti. Kenapa? Bayarnya kemahalan. Ya bayarnya kemahalan ini. Kok sekian lama dia gak keluar-keluar dari tol tuh. Nanti kelihatan. Ikhwani rahimakumullah. Lah kita ini di rest area tujuannya untuk apa? Ambil sangu. Bekal makan, bekal minum. Karena safar ba'id. Perjalanan masih sangat jauh. Karena setelah dunia ini masih ada alam kubur ini. Alam kubur ini bukan ini kuburan ini. Ini kuburan, bukan alam kubur. Ini tempatnya naruh manusia-manusia agar mulia, mulia. Ini pintunya, masuknya lewat sini, alamnya luasnya luar biasa. Di alam kubur berapa lama? Di alam kubur tidak lama, sampai kiamat. Ya sampai kiamat tiba. Lah kiamat kapan? Gak mungkin keliru, sebentar lagi. Sebentar lagi itu berapa tahun? Gak usah takok, yang penting siap. Ya gak usah nanya, yang penting siap, ngitung-ngitung. Wong Nabi Muhammad SAW itu kalau ngomong tuh ya gak semua orang dijelaskan kok. Gak semua orang dijelaskan. Contoh, Nabi lagi ceramah, Nabi Muhammad SAW lagi ceramah, datang badui, orang dusun, orang awam. Orang awam yang gak paham agama kecuali bab sholat. Ya, bab yang 5 itu rukun Islam. Yang detil-detil gak paham. Bahkan toto kromo yang gak mudeng. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ceramah, dia langsung teriak, mata sa'ah. Datang-datang gak diem, gak mendengarkan, bengak-bengok. Kapan kiamat? Kanjeng Nabi SAW yang gak jawab, selesaikan ngobrolnya dulu, selesaikan ceramahnya dulu. Setelah selesai, Rasul nanya, manis sa'il, siapa yang nanya tadi? Maka dijawab, saya ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab kapan itu kiamat. Pertanyaannya kapan kiamat? Tidak dijawab, kenapa? Gak level. Orang awam kok dijelaskan ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat, gak level, gak manfaat. Buat dia gak manfaat. Tapi beda ketika malaikat Jibril alaihissalam yang nanya dalam hadis tentang masalah rukun Islam, mal iman, mal ihsan. Tentang 3 pertanyaan malaikat yang nyamar jadi manusia. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjawab dengan detail, dengan jelas. Terakhir malaikatnya penasaran. Ya, mata sa'ah, kapan kiamat? Malaikat nanya kapan kiamat? Karena yang nanya malaikat Jibril alim, soleh, pinter, layak dijawab. Nah kalau yang nanya orang dusun yang gak paham agama, nanya kapan kiamat, dijelaskan, buang-buang energi. Karena itu kiai dan habaib tempo dulu, kalau ada orang nanya gak dikasih dalil, amalno, gak usah ruwet, amalkan. Dalilnya gak dijelaskan. Kenapa? Bukan ulama kok gaya pengen tahu dalil. Tahu juga gak manfaat. Yang penting aksi, yaitu beramal. Seperti kalau Anda ke dokter, gak mungkin dokter menjelaskan penyakit Bapak itu ini, maka harus saya kasih obat ini kandungannya begini. Unsur ini kandungannya akan mengobati yang ini yang ini. Dokter edan yang seperti itu. Gak ada dokter menjelaskan seperti itu. Yang ada
Bapak sakitnya lambung, asam lambung tinggi, obatnya ini selesai. Enggak dijelaskan, tidak dijelaskan. Beda kalau yang nanya itu mahasiswa kedokteran, butuh ilmunya. Obat untuk asam lambung ini kandungannya apa? Sehingga nanti kalau obat ini enggak ada, bisa ngeracik obat yang sama. Level ilmunya cocok. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam nanya kapan kiamat, Rasul jawabannya diplomatis. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini sebuah rahasia yang besar. Artinya Nabi tidak ngomong saya tidak tahu. Rasul nggak pernah ngomong saya tidak tahu. Karena Nabi tahu. Karena Nabi tahu. Makanya nggak ngomong saya tidak tahu. Mal mas'ul anha bi'alam minasail. Kalimat yang indah. Yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Itu ucapan tawadhu, merendahkan diri. Ala podo-podo gak ruhe gitu loh ya. Aku gak luweh roh timbang awakmu. Pengetahuan saya tidak beda dengan pengetahuanmu. Merendahkan diri. Padahal Nabi tahu. Makanya Nabi menyebutkan ciri-ciri kiamat. A sampai B sampai C. Dan banyak hadis lain menjelaskan ciri-ciri dekatnya kiamat. Singkat cerita dikubur sampai kiamat tiba. Begitu kiamat tiba, ditiup sangkakala, bangkitlah manusia. Siapa yang pertama kali bangkit? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An insyaqqal ard. Aku manusia yang pertama kali keluar dari alam kubur. Kenapa Nabi yang pertama kali keluar? Biar umatnya tidak bingung. Karena begitu nanti keluar nih yang di kuburan keluar, kemudian nanti akan melihat bumi ini, alam ini sudah berubah. Gak ada pohon, gak ada rumah, gak ada batu, rata semua seperti aspal. Ya, seperti aspal, seperti cor-coran, tapi luasnya luar biasa. Gak ada gunung, datar, gak ada apa-apa. Matahari, langit, datar. Tentunya panasnya luar biasa. Terus kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, noleh kanan, noleh kiri bingung. Ketemunya manusia, bahkan tidak saling kenal. Bingung dengan dirinya sendiri. Mau kemana nggak paham. Yo pasti sumpeknya luar biasa. Lah biar umatnya tidak bingung, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kubur pertama kali, nunggu umatnya. Maka setiap umatnya yang bangkit dari kubur, lihat Nabi Muhammad SAW, dia wewe, come here, sini. Maka umatnya kumpul, tidak bingung. Yang lain nanti datangi Nabi Adam, datangi Nabi Nuh, datangi Nabi Musa, datangi Nabi Isa, minta syafaat biar segera dijalankan perhitungan setelah hari kiamat. Semua akan berbondong-bondong ke sana. Umat Nabi Muhammad SAW tidak ikut berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Udah ketemu nabinya, udah ketemu rasulnya, dan rasulnya udah ngomong di masa hidupnya. Nanti semua akan datangi Adam dan Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya angkat tangan. Setelah itu mereka semua akan mendatangi aku. Analaha. Aku yang akan mintakan syafaat. Umat Nabi sudah diajari, jadi tidak ikut pergi ke semua Nabi, cukup datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun di padang mahsyar dikumpulkan? Kata para ulama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Setelah itu yaumul hisab, enggak dijelaskan hari hisab itu berapa lama. Bayangkan dihitung satu persatu loh. One by one, satu persatu ditanya sama Allah Ta'ala. Berapa lama itu? Enggak dijelaskan. Setelah itu berjalan di antara neraka menuju surga, bawahnya neraka, ujung sana surga. Perjalanan itu setiap manusia beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang jegur. Naudzubillah min dzalik. Setelah itu baru kalau selamat masuk surga. Makanya begitu masuk surga, langkah kaki pertama kali ahlul jannah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Akhirnya sampai juga, akhirnya selamat sampai di tujuan. Nah, siapa ini yang bisa selamat? Dikubur lama, di mahsyar lama, hisab lama, ya semua lama, perjalanan panjang. Siapa yang bisa selamat? Orang-orang yang mencari bekal di muka bumi ini. Orang-orang yang mencari bekal ketika hidup. Hidup kita kemarin banyak dosa. Tadi mungkin banyak dosa. Yang lewat banyak dosa. Saatnya kita hancurkan dosa-dosa itu. Saatnya kita hapus dosa-dosa itu. Saatnya kita beramal soleh sebanyak mungkin. Innal hasanat
Karena sesungguhnya perbuatan baik yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak bekal untuk alam akhirat, apa bekal yang paling penting? Tentunya nomor satu as-sholah, yaitu sholat. Amal soleh yang namanya sholat ini adalah pemisah antara muslim dengan yang bukan muslim. Muslim yang betul-betul muslim dengan muslim yang sekedar KTP. Meskipun orang yang KTP-nya Islam, kalau ditanya agamanya Islam, dia tidak sholat, dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Tapi kalau nggak sholat, maka dikubur akan mendapat siksa yang naudzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendirikan sholat. Begitu pula orang tua kita, pasangan hidup dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Dan dari semua amal soleh, bekal yang paling hebat adalah birrul walidain. Bekti sama orang tua. Bekti sama orang tua. Baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Bekti sama orang tua. Zaman sekarang banyak anak yang lupa orang tuanya. Masih hidup saja udah lupa. Apalagi setelah orang tuanya ada di alam yang berbeda. Ada di alam kubur. Ada di alam yang jauh. Apalagi kalau kuburannya jauh dari rumah. Apalagi kalau kuburannya itu beda kota. Maka akan semakin anak itu lupa sama orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengajarkan, biar tidak lupa sama orang tua, kalau kamu mau bekti sama orang tua, disuruh kumpul sama teman-temannya orang tua. Disuruh kumpul sama saudara-saudaranya orang tua. Pak Le, Pak De, Bule, Bude. Kemudian teman-temannya orang tua. Kenapa? Karena begitu kita kumpul sama temannya ayah kita, temannya ibu kita, nanti temannya ayah kita akan cerita, bapakmu tuh dulu begini loh, bapakmu tuh dulu begini loh, ayahmu tuh dulu begini loh, ibumu itu dulu begini loh. Kalau kita kumpul sama kakaknya ayah kita alias Pak D, ya, atau Bude, adiknya orang tua kita, Pak Le atau Bule, nanti di situ paman bibi kita akan cerita, oh itu loh kecilannya ayahmu seperti ini, oh itu dulu ayahmu waktu berjuang seperti ini, oh dulu tuh loh bapakmu seperti ini, oh itu dulu loh ibumu seperti ini. Maka akan ingat terus sama orang tua, sehingga timbul cinta, setelah wafatnya orang tua. Disitulah nanti akan terdorong langkah kaki untuk apa? Meniru orang tua, sehingga orang tuanya hidup lagi walaupun sudah meninggal dunia. Sehingga nanti dia akan pergi ke kuburannya, ke makamnya untuk apa? Ziarah, menjumpai orang tuanya. Itu semua bisa terjadi kalau ajaran Nabi dijalankan yang sudah saya sebutkan tadi. Berteman dengan teman orang tua, bergaul dengan teman orang tua, dan berbuat baik kepada keluarganya orang tua. Ikhwani rahimakumullah, akhir zaman ini masih hidup di depan mata, orang tua sudah dilupakan. Orang tua sudah dibuang. Begitu punya duit, semakin orang tuanya dibuang. Begitu punya teman-teman yang kaya, teman-teman berpangkat, semakin gak kenal sama orang tuanya. Begitu dapat istri yang cantik, ibunya semakin ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di depan mata baru godaan yang namanya handphone. Pegang handphone sudah lupa sama orang tua. Diajak bicara, handphonenya yang dilihat, orang tuanya nggak dilihat. Padahal ini bekal yang paling besar. Birrul walidain, ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua. Orang tua bilang aku ridha, maka Allah mengatakan aku juga ridha. Kalau orang tua marah, maka Allah mengatakan aku juga marah. Karena itu mari kita lihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Karena setiap kita adalah anak, pasti kita punya orang tua. Lihat hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Itulah salah satu amal yang paling mujarab untuk menghapuskan dosa sebesar apapun. Dan itulah amal yang paling mujarab untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hidup kita terasa sulit, banyak masalah dalam kehidupan, banyak masalah dalam perjalanan, banyak hal yang tidak menyenangkan, cek bagaimana hubungan kita pada orang tua kita. Kalau hubungan kita sama orang tua baik, gak ada masalah, gak ada yang namanya susah, semuanya akan jadi mudah. Dosa saja oleh Allah disingkirkan, apalagi cuma masalah duniawi. Caranya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian diantaranya adalah menjalin hubungan dengan yang sudah meninggal dunia.
Ini bekal untuk mati. Memang agak aneh ya. Bekal mati kok judulnya menjalin hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Apa itu? Ziarah kubur. Nabi kan mengajarkan, zuru mautakum, ziarahi yang meninggal dunia di antara kalian. Tapi ya ikuti cara Nabi. Kalau masuk kuburan ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ini format doanya, bentuk doanya Nabi yang ngajarkan. Bentuk salamnya Nabi yang mengajarkan. Di situ banyak ilmu. Di antaranya bahwasanya yang di makam ini semuanya hidup, nggak ada yang mati. Betul jasadnya pindah di sini, ruhnya pindah di alam sono. Tapi semuanya hidup, gak ada yang mati. Mendengar dan berbicara. Makanya kita disuruh menyapa. Assalamualaikum. Kalau diterjemahkan, moga-moga jenengan sedanten selamat. Mudah-mudahan Anda semua yang dimakamkan di sini selamat. Berarti kita diajarkan Nabi, kalau masuk kuburan, jangan dianggap ini patok. Jangan dianggap ini batu nisan. Ini manusia hidup di dalamnya. Manusia hidup di dalamnya. Makanya kita nggak boleh melangkahi, nggak boleh menduduki makam. Kenapa? Karena ini ayah seseorang, ini ibu seseorang, ini kakeknya seseorang. Ini mungkin anaknya hadir, mungkin keponakannya hadir, mungkin cucunya hadir. Bayangkan kalau masih hidup, ayahnya didudukin, rasanya gimana? Bayangkan kalau masih hidup, ayahnya dilangkahin bagaimana? Makanya Islam ngajarin seperti itu. Tidak boleh duduk di atas makam, tidak boleh melangkahi makam. Kenapa? Karena harus diperlakukan seperti ketika hidup. Dengan begitu kita disuruh tahu kamu lagi masuk tempatnya orang-orang yang betul-betul hidup. Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyatakan, "An-nas niyam wa idza matu intabahu." Manusia itu dalam keadaan tidur. Nanti kalau udah mati baru dia bangun. Nah, sekarang ini saudara-saudara kita yang udah ada di sini, itulah yang betul-betul lagi hidup, mendengar dan saling berbicara, mendengar dan saling ngobrol, mendengar dan menikmati karunia ilahi kalau orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kalau ada orang yang kurang soleh dimakamkan di samping orang yang soleh, maka barkahnya orang yang soleh menyebabkan Allah mengampuni orang yang belum soleh. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu lanjutan doanya apa? Setelah assalamualaikum ya ahlal kubur, hei yang dimakamkan di sini, mudah-mudahan kalian selamat. Itu suruh menganggap masih hidup. Yang kedua, wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Dan insyaallah kami nyusul kalian. Pertanyaan saya, mati itu pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti kok pakai insyaallah. Nah, kalau bab rezeki itu kita bilang insya Allah dapat, boleh ya. Kalau bab sehat insya Allah sembuh, boleh. Perjalanan jauh insya Allah selamat, boleh. Nah kalau mati insya Allah nyusul. Loh, jelas nyusul kok. Gak mungkin gak nyusul, jelas nyusul. Kenapa pakai insya Allah? Nabi kalau ngomong gak mungkin keliru. Nabi SAW kalau ngomong gak mungkin salah. Ingat, kalimatnya assalamualaikum ya ahlal kubur itu yang diajak bicara mukmin, yang diajak bicara muslim, meninggal sebagai mukmin, meninggal sebagai muslim. Maka Rasul mengajarkan agar kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita bisa menyusul bikum, orang-orang ini, kalian bisa nyusul kalian yang meninggal sebagai muslim, nyusul kalian yang meninggal sebagai mukmin. Artinya apa? Masuk kubur mengucapkan salam, minta husnul khatimah, akhir usia yang baik. Karena tidak semua orang bisa meninggal sebagai muslim. Gak semua orang bisa meninggal sebagai mukmin. Disolatkan sebagai muslim. Nyatanya ketika akhir hayat antara dia dengan Allah gak iman sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula yang secara zahir. Secara zahir dia jual agamanya. Dia katakan ayat-ayat Allah itu gak ada. Di Al-Quran jelas ayatnya dihapus sama dia. Demi harta, demi dunia. Merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan yang haram, murtad dia keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada nas Al-Quran haram, kemudian dia berupaya menghalalkan, maka dia murtad, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik wa nas'allahu al-afiyah. Nah yang begini-begini ini yang gak akan nyusul orang-orang beriman. Nah kalau kita masuk kubur, sering ziarah kubur, maka kita akan mendapatkan jawaban amin. Insya Allah kami nyusul kalian. Yang dikubur jawab amin. Berarti dengan ziarah kubur kita mendapatkan doa dari yang meninggal dunia untuk husnul khatimah. Makanya para habaib dan kiai,
melanjutkan ajaran Nabi, ajak orang untuk ziarah kubur. Makanya Nabi mengajarkan kalau ziarah kubur jangan cuma sendiri, ajak yang lain untuk ziarah kubur. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi ziarah kubur bersama sejumlah sahabat. Karena itu kita lihat teman-teman kita mengajak saudara-saudaranya, mengajak murid-muridnya, rombongan 1 bis, rombongan 2 bis, rombongan 3 bis untuk ziarah kubur para wali. Ziarah kubur wali Songo atau wali-wali yang lain. Ziarah kubur berjamaah. Ini dalilnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sering ziarah kubur, itu dikatakan dalam kitab Raudhatul Rayyahin, ada satu orang itu tiap malam Jumat ke kuburan. Enggak baca Yasin, enggak baca tahlil, enggak baca Al-Quran. Al-Fatihah pun tidak. Saking malesnya, kedawan gitu. Terlampau panjang, capek. Dia ambil yang praktis. Jadi tiap malam Jumat itu cuman ke kuburan mengucapkan salam sejahtera kalian semua yang dikubur di sini ya. Mudah-mudahan kalian selamat, diampuni Allah, dah pulang. Tiap malam Jumat. Memang inti ziarah kan ngucap salam ya. Ziarah itu berkunjung. Ziarah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kunjungan. Lah orang berkunjung ya kulon nuwun, assalamualaikum, pun sehat, mantuk, selesai. Itu intinya kunjungan. Lah kalau bawa oleh-oleh lebih bagus ya. Bawa oleh-oleh 30 juz, bawa oleh-oleh 15 juz, bawa oleh-oleh Yasin, bawa oleh-oleh tahlil, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak mau berkunjung kan seneng yang diparani. Assalamualaikum, sehat jenengan, sehat, pun sehat, balik sih, udah seneng. Tiap malam Jumat cuman begitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Suatu malam Jumat dia capek. Yang males ini capek. Tidur. Habis isya tidur. Dalam tidurnya dia diparani orang yang banyaknya luar biasa. Datang ke rumahnya. Terus dia nanya, kalian ini siapa? Kenapa kesini berbondong-bondong marani saya? Jawabannya, kami adalah ahli kubur yang kamu parani tiap malam Jumat. Malam ini kok kamu nggak marani kami, jadi kami yang marani kamu. Artinya apa? Sak kuburan kenal. Itu namanya menjalin hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Lah masih hidup saja nggak datang dicari. Artinya nanti kalau udah meninggal dunia, begitu dengar kabar, dia pindah jadi tetangga kita, diparani, dikelencerno. Dah kamu nggak usah bingung alam kubur. Kami udah hafal di sini. Tak kenal no. Kamu pengen kemana? Tak enterno. Itu manfaat ziarah kubur. Apalagi pakai ziarah kubur plus. Apa? Tahlil, Yasin, Maulid, sak macamnya. Dia akan buat yang dikubur. Apalagi kalau yang dikirimi ini orang-orang yang besar. Ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila ruh Habib Abdullah Haddad, ila ruh Habib Ali Al-Habsyi, ila ruh Syekh Fulan, ila ruh Syekh Fulan, ila ruh Syekh Fulan. Al-Fatihah seperti itu. Sering begitu. Ini kiriman nyampe, paketnya nyampe. Ini paket gak dikirim pakai tiki sama JNE. Tiki JNE saja dikenal paket yang bagus sampai. Ini paket yang ngirim malaikat, yang nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paketnya sampai dan tidak pakai lama, cepat sekali. Cepat, lebih cepat dari cahaya. Tik langsung sampai. Ya langsung sampai. Maka yang terima paket akan nanya sama malaikat, ini paket dari siapa? Paket dari siapa? Dari fulan, dari fulan. Lah kalau kita sering kirim paket, bagus. Nanti begitu kok kirimannya mandek ditanya, lah yang ngirim ini mana kok mandek sekarang? Pindah alam. Oh ya, antarkan saya mau ketemu. Bayangkan kalau jenengan, kalau kita begitu meninggal dunia belum sampai alam kubur, dipapak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, dipapak Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dipapak Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apalagi kalau kita sering maulid, dipapak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sering sholawat, dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika Israil alaihissalam menjemput nyawa kita, Rasulullah ada di situ, dampingi kita. Nikmatnya luar biasa. Itu bekal mati yang paling hebat, menjalin hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau lewat pemakaman ini, lewat sini ya, jalan tuh. Nih lewat jalan sana itu. Tahu di sini ada bibinya, ada pamannya, Pak D, Pak Le, Bude, Simbah, Eyang Kakung, Eyang Putri. Sambil jalan, assalamualaikum, Al-Fatihah, dumateng Eyang, assalamualaikum, selesai.
baca Fatihah sama naik motor. Ya apa-apa, kiriman. Ya kiriman sampai. Kita biasakan begitu. Bayangkan loh, kalau setiap hari kita lewat 10 kali, lo Fatihah sekali aja nggak nyampe. Yang ada tin tin tin. Mandek di depan sana iya, ngobrol iya. Lah ngirimi yang di sini tidak. Lalenya luar biasa. Maka mulai hari ini praktekkan. Kalau lewat Fatihah, mesti setan bisi, ono wae apa ora kesel awakmu. Berlewat Fatihah, Fatihah. Jawab, capek sebentar tidak jadi masalah. Nanti istirahatnya panennya luar biasa. Loh kamu untuk duitnya nggak jelas, capek dari pagi sampai sore siap kok. Nggak jelas loh. Pagi sampai sore, pergi ke pasar, pergi cari duit, hasilnya utang yang didapat. Bukan duitnya nambah, duitnya kurang. Siap capek, siap rekoso, siap susah. Lawang jelas kirim Fatihah, gak mungkin susah. Dapat pahala yang luar biasa dan dapat hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Gitu kok nuruti setan yang ngomong kesel awakmu. Lapo, manfaatnya apa? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Pernah beliau menyampaikan dalam salah satu ceramahnya beberapa belas tahun yang lalu, menceritakan awal-awal pondok yang beliau bangun Darul Mustafa di Hadramut. Salah satu pelayan pondok meninggal dunia. Setelah dimakamkan malamnya, sesama pelayan yang menjadi partnernya, yang biasa ngepel bareng, biasa nyapu bareng, biasa cuci pakaian santri bareng, biasa masakkan santri bareng, malamnya mendapat mimpi, ketemu temannya yang meninggal dunia. Tampak bahagia dan pakaiannya bukan pakaian pembantu, pakaian orang-orang besar gitu, mewah. Maka ditanya, gimana kondisimu? Seperti yang kamu lihat, bahagia, senang. Terus gimana alam kubur, gimana? Dijawab, saya nggak merasakan apa-apa. Pertanyaan mungkar nakir itu gak ono. Lah kok bisa begitu? Iya, karena begitu saya meninggal dunia, ini santri-santri yang di sini kan punya kakek-kakek yang sudah meninggal dunia, dan kakeknya itu wali-wali semua. Saking senengnya saya bantu cucuk-cucuknya jadi santri, saya nyucikan pakaiannya, saya masakkan, maka kakek-kakeknya balas budi. Mereka semua datang ikut nyolatkan jenazah saya. Setelah itu saya dikawal sampai kuburan. Mereka yang ngomong sama malaikat, yang satu ini nggak usah ditanyain, kami yang jamin. Masya Allah. Terus pesan sama temannya, dah kamu lanjutkan, bantu santri-santri yang di sini, karena kakek-kakeknya orang-orang yang luar biasa. Itu loh namanya menjalin hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Cari pertolongan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jangan yang anggap meninggal dunia ini batu nisan yang gak ada manfaatnya, batu nisan yang tidak ada artinya. Beliau punya sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup sampai kapan ada yang tahu. Gak ada yang tahu, gak ada jaminan. Saya pengen Anda semua mati duluan baru saya yang nyusul. Pengennya begitu, betul kan ya?